Terima kasih Harlister, Anda masih bersama dengan kami dan juga tentunya masih dari Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang. Kami masih menemani Anda di tengah-tengah tentunya acara yang saat ini sedang berlangsung di Senayan. Ada pidato kenegaraan kinerja lembaga negara. Kita harapkan dari pidato ini terbukti kinerja lembaga negara kita semua baik semua ya. Dari pidatonya ya? Dari pidatonya. Bukan kinerjanya. Dari kinerjanya dong. Oke, masih dengan dua narasumber kita, Pak Tutu Sukendro dan juga ada Pak Joko Kurniawan ya. Oke, dan juga narasumber saya selanjutnya Bung Jose Marwan. Iya, oke. Bung Jose kalau 5 tahun lagi itu mimpi saya tuh. Iya. Aja. Bener loh, pertanyaan saya bener loh. Mimpi Anda ke depan apa lagi, Bung Mimpi Jose? saya ingin seperti Pak Tutu. Jadi seorang konduktor, instruktur. Itu memilahkan orang namanya. Bukannya Mas Jose mau jadi filsuf? Sekarang udah filsuf. Oh begitu ya. Udah mau veteran ini. Oh begitu. Pindah karir. Iya. Pak, ini tadi ngomong-ngomong soal musik nih. Musik, ya. iya. Bagaimana keberadaan dari UPH Choir sendiri, Pak? Diperhitungkan di Belantika musik, Belantika. Dunia gimana, Pak? Apakah memang ketika UPH Choir maju dari negara-negara lain boleh melirik itu keberadaan dari UPH Choir? Iya, secara teknik memang kami sedang meningkatkan diri terus. Meskipun pernah juara di Beijing, begitu atau juara international choir competition yang ada di Bandung dan yang tempat-tempat lain, tetapi sebetulnya kami bukan mau menjadi juara sebetulnya, karena misi di dalam UPH Choir kami bukan mau menjadi juara, kami hanya mau meningkatkan diri dengan berkompet dengan choir yang lain, supaya kami bisa mengukur sampai di mana. Ternyata ketika kami sudah berlatih mengikuti kompetisi, seumpama kami tidak menjadi juara 1, juara 3, ternyata kami kekurangannya di sini. Nah itu yang kami dapatkan, itu yang kami butuhkan. Kekurangan-kekurangan apa yang kami belum penuhi, bisa lewati. Mudah sekali memang kalau untuk menjadi juara, memegang trofi atau medali emas itu bonus, mudah saja. Ya kita bisa ikuti kompetisi-kompetisi yang levelnya menengah. Atau beli piala sendiri kan boleh juga ya. Beli piala sendiri, beli medali di pasar begitu. Bisa saja begitu, tapi sebetulnya tujuannya bukan itu. Jadi kami justru ingin menaikkan dengan, sebetulnya kompetisi itu alat ukur kami. Nah kalau kami baru juara 3, kami berusaha lagi supaya lebih meningkat lagi. Nah kami yang ingin kami ketahui, anak muda biasanya maunya jadi juara. Tapi justru sebetulnya yang kita mau itu kekurangan kita terus itu apa? Nah itu semakin meningkat dan tanpa sadar, sebetulnya tanpa kompetisi pun kalau kita memperbaiki kekurangan kita, sebetulnya kita sudah juara itu. Sudah juara. Begitu ikut kompetisi, sebetulnya kita sudah juara. Juara itu hanya sebagai penetapan bahwa orang sampai pada stage level tertentu, begitu. Pengakuan juga gitu ya? Iya, begitu. Tapi ngomong-ngomong soal musik, Pak, berkaitan dengan national building ya, karakter national building gitu ya, membangun karakter bangsa, itu musik berperan nggak sih? Sangat, karena begini, sebetulnya choir saja itu sebetulnya buat anak muda sudah tidak terlalu disukai, digandrungi, karena mereka maunya musik-musik yang mudah, yang mudah didengar, mudah dipelajari, sekali latihan langsung bisa nyanyi dan tampil. Tetapi sebetulnya kalau di choir itu membutuhkan puluhan jam, ratusan jam, bahkan ribuan jam untuk berlatih. Nah sekarang genrenya sendiri, lagu-lagu Indonesia, anak-anak muda menyanyikan lagu-lagu daerah Indonesia, lagu rakyat itu berkurang. Tetapi justru ini yang membangkitkan kebangsaan, yang membangkitkan persatuan dan membangkitkan rasa nasionalisme dari anak muda zaman sekarang. Karena mereka biasanya cuek kan. Mereka apalagi sudah dengan gadget, mereka sudah menyendiri, tidak pernah bersosialisasi. Tidak pernah hidup atau berkomunikasi secara real, nyata. Mereka di dalam dunia maya. Nah, kalau anak muda hilang dari lingkungan, dari kehidupan sosial, dan juga melupakan lagu-lagu Indonesia, nah rasa kebangsaan itu akan luntur dan makin jauh. Nah, mereka tidak tahu bahwa kita ini sedang hidup dan kita menjadi bangsa, menjadi warga negara Indonesia yang harus dibangun bersama. Oleh sebab itu, kebangsaan ini melalui lagu, melalui musik itu harus dinyanyikan.
Mulai lagu dari Aceh, Bungong Jumpa, sampai Papua, Yamko Rambe Yamko, itu harus dinyanyikan. Bahkan di Kalimantan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, banyak sekali. Dan itu puluhan ribu. Ya, suku saja itu puluhan ribu. Lagu daerah juga banyak ya? Banyak sekali. Dan itu bagus-bagus ya? Sangat bagus, sangat bagus. Di negara lain, khususnya di Barat, itu lagu-lagu etnik itu sangat minim. Dan ketika kita kompetisi, biasanya Indonesia selalu juara. Karena etnik, lagu-lagu etniknya, dari lagunya saja, dalam tanda petik kita sudah menang. Apalagi dinyanyikan dengan teknik yang cukup tinggi, karena itu sangat sulit. Karena kebanyakan mereka menggunakan lagu-lagu teriakan-teriakan mereka ketika mereka bermain, ketika mereka mempunyai upacara. Ya, itu dia. Dan tidak ada liriknya, cuma itu saja sudah nilainya sangat tinggi sekali. Belum lagi bahasa dialek mereka masuk di dalam lagu-lagu itu. Dan itu nilainya sangat besar. Jadi Indonesia sangat berbangga, bukan hanya punya sumber daya alam ya, mineral atau apa segala macam, tetapi hasil bumi, tapi justru budaya, khususnya lagu-lagu Indonesia itu sangat kaya sekali. Kalau di Explore luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa. Itu tidak akan habis sepanjang masa. Kalau dinyanyikan seluruh rakyat Indonesia kalau menyanyikan lagu itu sepanjang masa, saya yakin tidak akan habis. Stoknya tidak akan habis. Nih kalau Pak Joko ini kan pebisnis ya, suka traveling, naik pesawat. Itu kalau kita naik Garuda kan, turun-turun kadang musik-musiknya kan simfoninya Mas Adi MS gitu ya. Itu juga jadi indah ya. Rasanya udah balik gitu. Kalau di luar naik Garuda, rasanya sudah balik ke Indonesia. Berasa udah napak di Cengkareng gitu ya Pak ya. Musik emang ini ya luar biasa. Itu cerita sama Pak Tutu, musik meningkatkan kecerdasan. Pokoknya musik membuat kita jadi gimana ya, dalam suasana yang mantap lah ya. Kalau saya dengerin kor-kor Indonesia tuh merinding lah istilahnya tuh. Merinding apalagi Yamko Rambe Yamko, mudah-mudahan gitu rasanya. Nah kok yang ngelatih itu siapa? Ternyata Pak Tutu kan. apalagi kalau dengerinnya malam-malam Pak, lebih merinding lagi. Tadi Pak Joko merinding beda. Oke, baik. Tadi Pak Joko bilang kalau sudah mendarat ini nyampe di Indonesia begitu ya. Nah banyak orang tidak mengenal Indonesia dengan baik. Orang lebih mengenal Bali. Iya, atau Lombok daripada Indonesia. Nah sekarang kalau kita memperkenalkan lagu-lagu itu, mereka tahu Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Iya, bukan hanya 2 kota itu saja. Iya, baik Pak Joko, saya ke UKM gitu sedikit. Bagaimana caranya kita bisa membangun UKM kelas dunia? Sebetulnya UKM kita ngerti tentang MEA nggak sih Pak? Sudah mulai tahu lah karena sosialisasinya udah cukup banyak ya. Yang ada di daerah-daerah gitu mereka dengan itu? Mulai walaupun mereka masih agak sedikit nunggu apa sih, karena mereka belum kerasa langsung. Beda sama di Jakarta itu kan pusatnya semua langsung kerasa. Jakarta, Bali ketika MEA udah mulai kerasa lah gitu, banyak mulai orang-orang luar yang bekerja di minimarket di Bali udah cukup banyak gitu. Tapi poinnya adalah mereka tahu, tapi ya itu kembali mereka geraknya kemana masih ya kadang-kadang bingung ngikutin arus dulu lah gitu. Nah itu makanya butuh orang-orang yang mensosialisasikan itu, karena memang dampak setelah program terlaksana itu tidak langsung, biasanya 3-5 tahun baru kerasa banget lah gitu, karena mereka nggak ada kompetisi mungkin di profesi tertentu. Tapi kalau kita lihat beberapa kita ambil data dari beberapa badan, itu intinya yang mau masuk ke Indonesia, mau kerja di Indonesia itu banyak banget gitu. Dan itu berbahaya banget gitu loh, karena apa, satu mereka Inggrisnya lebih bagus gitu. Jadi ketika ngomong di tempat ini Bali, tempatin di Jakarta, ya sudah mereka saingannya lebih kuat. Tapi poinnya adalah satu, UMKM Indonesia itu balik lagi ya tadi, kalau tadi bicara soal ada nggak sih mereka tuh punya mission, tadi kan bicara soal memang pasti punya mimpi ditambah punya misi. Nah kembali misi itu yang membuat jadi berdampak istilah saya. Ketika orang punya mission pasti dia jadi dampak, dan dampaknya dia itu panjang. Bahkan ketika dia sudah tidak ada pun perusahaan itu punya dampak. Nah biasanya kan banyak orang berpikir ketika ada saya ini perusahaan maju, ketika nggak ada saya tuh nggak ada saya. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Value bahwa ketika perusahaan ini pemimpinnya masih saya, bagus. Ketika saya keluar tuh, saya sudah mencetak leader baru yang jauh lebih dahsyat karena saya sudah persiapkan. Dan perusahaan itu berkembang karena
saya letakkan sebuah landasan yang kuat. Nah itu yang perlu. Tapi kalau enggak ya itu enggak ada saya. Sekarang bangkrut kan dia. Nah itu yang enggak boleh. Dalam arti UMKM itu kan mesti punya ngasih kesempatan ke generasi di bawahnya. Dalam arti mungkin sekarang dipegang sendiri, suatu saat pegang profesional. Nah berarti pengusaha ini mesti mencetak profesional yang kemampuannya memang hampir setidaknya sama dengan apa yang menjadi misi si pengusaha itu, supaya apa, jalannya cepat terus. Dan saya selalu senang banget kalau ngomong soal misi itu, ngomong teman kita yang di Surabaya kemarin kita harus undang ya, yang tempe itu saya sering berbicara Pak Yus, itu menurut saya sangat menginspirasi. Kenapa? Perusahaan tempe yang benar-benar misinya itu membantu, misinya memang membantu orang-orang yang berjualan tempe agar jadi makmur lah itu. Jadi yang dipikirin tuh bantu orangnya dulu. Tapi sambil bantu orang, tempenya masih ditingkatkan. Ini UKM loh. Tempenya itu punya ISO sekarang. Satu-satunya tempe di Indonesia yang punya ISO. Jadi sampai sertifikasinya bingung, kok tempe di ISO. Akhirnya dia keluar. Dan sekarang ini kemarin kalau nggak salah cerita dari Pak Sutono di update terakhir, dia sudah mulai mau diajak pemerintah untuk jadi standar SNI di bidang tempe. Bahkan orang SNI ketika datang bingung, tempe sudah seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya banyak yang membanggakan, cuman masalahnya ada pengusaha itu yang nggak mau diekspos ya. Mungkin karena mereka sangat humble, nggak mau diekspos. Tapi kalau bicara soal pabrik tempenya ini, kebetulan namanya Pak Sutono ini, itu sama, kebetulan dua pengusaha tempe di Indonesia namanya sama, yang sukses Jepang namanya Rustono, yang namanya Sutono. Jadi Pak Rustono sama Sutono ini sekarang sering ketemu. Ini kemarin Pak Rustono baru datang juga ngobrol-ngobrol. Jadi memang jadi aset bangsa yang luar biasa. Suatu saat mungkin larinya ke pemberdayaan petani, pakai kedelai. Kenapa kok Indonesia kedelainya semua impor? Nah kalau cerita dari beliau ya karena kita teknologinya kurang. Iya. Kok menjaga, kaget saya. Teknologi semangat 45 merdeka ya. Jadi intinya banyak lah kalau kita mau. Nah makanya ini, jadi tiap Konfu Morning kalau bisa nanti berikutnya kita undang pengusaha-pengusaha inspiratif lah ya, yang memberkati bangsa, yang dilakukan yang mereka punya misi yang nggak besar lah, nggak sebesar yang corporate yang lakukan CSR-nya sampai gini, nggak usah lah. Tapi bagaimana dari kecil, kalau yang kecilnya dari 1000 melakukan untuk bangsa, wah lebih dahsyat dibanding satu korporasi yang melakukan besar ya. Segitu aja gitu menurut saya. Oke, kita break dulu ya. Dan hard listener, Anda masih bisa juga nanti mengakses siaran kita di channel YouTube dengan kata kuncinya Heartland Network.